Oke, slide-nya apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Dok. Sudah ya, baik. Ya, terima kasih sekali lagi kepercayaannya bagi para Soho People bekerja sama dengan Klinik Biomedilab Cikupa ya. Hari ini saya diminta untuk membahas secara khusus tentang penyakit, bukan penyakit sejuta umat, penyakit jutaan umat ini ya, karena sangat banyak sekali pasien-pasien orang-orang di dunia ini, termasuk di Indonesia ya, yang hidup dengan hipertensi. Makanya ini judul presentasi saya tulisnya ada subtitlenya tak kenal maka tak jauh ya. Penyakit apapun khususnya penyakit kronik kita harus benar-benar paham penyakitnya itu seperti apa, kenapa bisa kena, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana mendeteksinya dan sampai cara mengobatinya supaya kita mudah-mudahan sih tidak kena sama penyakit tersebut ya. Baik, ini kurikulum vitae saya tadi sudah dibacakan. Nah, ini dulu ya. Saya mengawali sebelum masuk ke hipertensi itu dari sindrom metabolik ya. Apa itu sindrom metabolik? Sindrom metabolik ini sebenarnya sangat banyak ya, dan hipertensi termasuk di situ. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin saat ini melihat kondisi tubuh ya, coba perhatikan perutnya, terutama lingkar perutnya ya. Jadi sindrom metabolik ini adalah penyakit-penyakit gangguan metabolisme termasuk hipertensi yang kalau sampai diderita oleh Bapak Ibu sekalian, ya, ada kumpulan-kumpulan gejala dan hasil lab yang nggak bagus ini, termasuk hipertensi, ini akan meningkatkan risiko gangguan penyakit pembuluh darah. Yang paling kita takut itu serangan jantung sama stroke tentunya, gitu ya. Nah, apa saja yang termasuk sindrom metabolik? Jadi supaya bisa nangkep sindrom metabolik itu pertama kita lihat dari lingkar perutnya dulu ya. Jadi kita harus rajin-rajin nih ngukur lingkar perut kita pakai meteran kain boleh gitu ya. Nanti diukur melewati pusarnya ya. Kalau laki-laki hati-hati kalau lingkar perut bapak-bapak ini sudah lebih dari 90 cm, nah itu sudah berisiko kena sindrom metabolik. Kalau untuk yang ibu-ibu, para wanita ya perempuan-perempuan hati-hati kalau lingkar perutnya sudah lebih dari 80 cm. Kalau amit-amit sudah lewat dari batas yang tadi saya sampaikan, ya nanti langsung lihat tensi saya tinggi nggak, kolesterol saya tinggi nggak, gula darah saya tinggi apa enggak. Kalau ada kombinasi lingkar perut yang besar, ditambah dua dari gangguan lab yang tadi ya, misalnya gula tinggi, hipertensi, gula tinggi, kolesterol, atau kolesterol, hipertensi. Jadi ada tiga ya kriterianya ya, satu lingkar perut, sama dua parameter metabolisme terganggu. Nah, itu Bapak Ibu terkena yang namanya sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini kayak penyakit yang silent killer ya. Jadi nggak ada gejala ya, labnya pelan-pelan jelek, tensinya pelan-pelan tinggi, tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba stroke. Ini yang harus diwaspadai dan jangan sampai terkena. Nah, amit-amit sudah mulai ada hipertensi, harus cari deh ya. Makanya semua orang hipertensi itu wajib dilakukan pemeriksaan gula darah, kemudian dilakukan pemeriksaan kolesterol. Untuk apa? Karena kita harus menyingkirkan adanya kemungkinan sindrom metabolik ini. Nah, sekarang masuk khusus ke hipertensi ya. Saya mulai dari data dulu ya, karena kalau kita tidak tahu seberapa banyak pasien hipertensi, kita nanti jadi tidak bisa menganggap ini sesuatu yang penting ya. Sebenarnya berapa banyak sih pasien-pasien hipertensi di Indonesia? Nah, ini adalah data ya tahun 2018. Memang datanya sudah agak lama ya. Cuman riset kesehatan dasar yang terbaru ini belum dirilis nih sama pemerintah. Mestinya sih di tahun ini atau paling lama di tahun depan gitu ya. Dia mestinya sih 5 tahun sekali. Ini udah agak lama tidak rilis data yang terbaru tentang hipertensi ya. Tapi kalau misalnya dari data tahun 2018 yang penduduk Indonesia didiagnosis dokter, ini didiagnosis dokter ya. Jadi datang ke dokter, periksa, dicek tekanan darahnya, dibilang sama dokternya Bapak Ibu hipertensi ya. Itu ada di persentasenya sekitar 8,4%. Seluruh Indonesia, ini cukup banyak ya, hampir 10%. Ya, hampir 10% berarti sekitar 1 dari 11 orang di Indonesia itu didiagnosis dokter hipertensi. Ini juga tercermin di praktek saya sehari-hari ya. Ya hampir ya kalau apalagi dokter penyakit dalam kan rata-rata penyakitnya penyakit kronik ya pasien-pasiennya itu hampir semuanya ada hipertensi ya jadi sangat tinggi. Nah, kalau misalnya ditelaah lebih lanjut lagi, kalau tadi kan yang datang ke dokter dan didiagnosis. Nah, ini sekarang pemerintah lewat riset kesehatan dasar mengadakan survei acak. Coba deh, nggak usah ke dokter, masyarakat kita pilih aja ya beberapa ribu gitu ya, kita lakukan cek tensi acak
Nah, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah acak, angkanya lebih tinggi lagi, ya. Bahkan setelah dilakukan pengukuran tekanan darah tanpa ke dokter, ternyata sepertiga populasi Indonesia diperkirakan hipertensi. Oh, jadi angkanya makin mengerucut lagi. 1 dari 3 orang Indonesia kemungkinan hipertensi. Banyak sekali ya. Jadi ini memang mesti benar-benar paham bagaimana caranya supaya nanti tidak kena hipertensi ini. Nah, ini ya, ini adalah penyakit-penyakit yang secara global menjadi penyebab kematian nomor 1. Ini datanya juga memang agak lama, tahun 2016, tapi sampai sekarang kurang lebih tuh angkanya masih mirip-mirip. Nomor 1 memang masih dipegang oleh penyakit jantung iskemik, ini yang kalau kejadian itu orang kenalnya dengan terkena serangan jantung, ya. Mungkin kalau untuk istilah awamnya hati-hati kena angin duduk. Nah, gitu ya, itu istilah-istilah awamnya. Kemudian penyakit penyebab kematian kedua stroke. Nah, lalu penyakit yang berhubungan sama merokok nih, chronic obstructive pulmonary disease ya, penyakit paru obstruktif kronik, pasiennya sesak napas sampai akhirnya gagal napas. Nah, itu faktor risiko utamanya adalah asap-asap, polusi dan terutama rokok. Dan juga penyakit-penyakit yang infeksi yang lain, lalu komplikasi diabetes, ini semua masih masuk top 10 penyebab kematian di masyarakat. Nah, untuk yang di Indonesia gimana? Kurang lebih mirip-mirip ya, peringkat 1-2-nya masih ditempati oleh penyakit pembuluh darah, yaitu stroke dan penyakit jantung, di mana faktor risiko utama ya untuk terjadi serangan jantung maupun stroke itu sama, hipertensi ya. Selain hipertensi apalagi diabetes, kegemukan, kurang gerak, banyak macam. Ya intinya penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat. Sekarang faktor risiko hipertensi ya. Orang-orang apalagi yang kerjanya di kantor gitu ya, nggak semua, tapi saya rasa masih banyak yang tanda kutip malas naik tangga. Apalagi kalau misalnya kerjanya itu di lantai yang tinggi ya. Jadi malas aktivitas fisik. Belum lagi kerjanya memang banyaknya duduk, menatap laptop, kurang gerak, senangnya konsumsi junk food ya, makanan-makanan yang tinggi lemak jenuh, kurang serat, tinggi natrium. Natrium itu garam gitu ya. Ini semua faktor-faktor risiko yang sering kali kita lakukan tanpa sadar karena enak gitu ya. Naik tangga kan capek, pegel, keringetan ya. Kalau kerjanya kerja fisik kayak misalnya buruh bangunan, ngangkat-ngangkat berat, panas-panasan, keringetan kan tidak nyaman. Tentu lebih nyaman kalau misalnya kerjanya di ruang dingin, santai, banyak duduk gitu ya. Apalagi kalau kursinya nyaman. Nah, tapi tanpa disadari kurangnya aktivitas tersebut, aktivitas fisik ya, itu menjadi faktor risiko terkenanya hipertensi. Apalagi junk food. Wah, udah di mana-mana sekarang kan promo-promo, iklan-iklannya nggak ada tuh. Saya lihat promo iklan masakan Sunda yang lalapan-lalapan, yang banyak sayur diiklanin. Tidak menarik. Justru yang menarik adalah yang junk food seperti ini. Makanya makin banyak ya. Nah, ini tadi ya. Kemudian apalagi nih? Nah, wah ini kira-kira apa? Kurang istirahat ya. Jadi sudah diteliti, manusia itu butuh istirahat minimal 6 sampai 7 jam buat mereka yang masih usia produktif ya. Jadi seperti Bapak Ibu sekalian termasuk saya butuh tidur malam minimal 6 sampai 7 jam. Nah, sekarang pertanyaannya mulai tidurnya jam berapa yang sehat? Ini juga sudah diteliti. Kalau Bapak Ibu tidur di atas jam 11 malam baru mulai tidur, itu tetap lebih jelek dibandingkan Bapak Ibu tidur di bawah jam 11 dan bangun lebih pagi. Jadi maksud saya, sekalipun jumlah tidurnya sama, atau sama-sama 6 jam, sama-sama 7 jam, tapi orang yang tidur jam 10 bangun subuh, misalnya untuk sholat, itu tetap lebih bagus dibandingkan mereka yang tidur jam 1 pagi, bangun jam 8 pagi. Ya, itu tetap mempengaruhi metabolisme dan meningkatkan risiko hipertensi. Nah, itu yang sebelah adalah stres yang tinggi. Ya, sekarang rata-rata orang-orang bekerja gitu ya, stresnya tinggi nih. Nah, saya nggak tahu nih para Soho people, apakah stresnya tinggi bekerja di Soho, mudah-mudahan nyaman dan enak-enak aja ya. Mudah-mudahan stresnya masih bisa terkontrol. Ya, tapi stres yang tinggi ya, tidak bisa menyalurkan stres ke hal-hal yang positif, ini juga meningkatkan hormon stres, kortisol, adrenalin ya, sehingga mempertinggi resiko terjadinya hipertensi. Nah, ini survei lagi ya. Sekarang stroke, berapa orang sih kena stroke di Indonesia ya? Angkanya memang kalau Indonesia itu penyebab kematian serangan jantung nomor 2 ya. Stroke itu masih nomor 1. Jadi lebih banyak orang yang meninggal karena stroke dibandingkan kena serangan jantung. Meskipun serangan jantung juga banyak ya, tapi posisi pertama masih dipegang sama stroke. Nah, ini prevalensinya ya untuk penduduk usia dewasa ini dianggapnya dewasa tuh 15 tahun ke atas ya dari Kemenkes ya. Kalau untuk rata-rata orang Indonesia ya kejadiannya sekitar 10,9 per mil ya, bukan persen ya. Jadi angkanya cukup besar gitu ya. Tapi
Ya, masih ada penyebab kematian yang lain seperti serangan jantung dan yang lain-lain. Nah, ini kalau penyakit jantung ya, ini juga kalau ini persentase ya, angkanya di 1,5%, 1,5% untuk prevalensi penyakit jantung, bukan meninggal karena jantung ya, beda ya. Jadi pasien-pasien yang terkena sakit jantung sebagai komplikasi dari hipertensi, diabetes itu juga angkanya cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya tadi hipertensi diderita 1 dari 3 orang, kemungkinan nih kalau misalnya semua orang dilakukan pengukuran tekanan darah, maka dari sepertiga populasi tadi ya, kira-kira berapa tuh ya, 1,5% dari sepertiga ya, dihitung aja ya, kira-kira lumayan banyak lah yang dari hipertensi tersebut menderita penyakit jantung. Kemudian tadi ya, banyaknya konsumsi junk food, kurang gerak gitu ya, stres yang tinggi, jam tidur yang kacau, ini akan meningkatkan, resiko terjadinya kelebihan berat badan, overweight, obesitas gitu ya. Nah, sekarang untuk menilai overweight dan obesitas juga udah harus mesti hati-hati ya. Kalau zaman dulu kan kita selalu berpatokan sama indeks massa tubuh, berat badan, tinggi badan. Kalau Bapak Ibu Soho People ini melakukan medical check up, pasti ada tuh IMT, indeks massa tubuh gitu ya. Kalau indeks massa tubuhnya di atas 22,9, 23 ke atas itu udah mulai overweight. Di atas 25 itu udah masuknya obesitas. Nah, cuman sekarang dengan ilmu yang makin berkembang, kita harus lihat-lihat lagi. Oke, kalau misalnya orangnya nih bukan tipikal orang yang olahragawan, atau misalnya yang tidak fokus latihan di masa otot, kita bisa deh masih menerapkan indeks massa tubuh itu. Tapi kalau misalnya orang yang rajin olahraga, rajin nge-gym, masa ototnya bagus. Nah, ini kan berat badannya besar tuh, tapi besarnya besar di otot. Itu tidak bisa kita katakan bahwa orang ini obesitas. Jadi kita bisa pakai indeks massa tubuh ya, tapi kita juga harus melihat komposisi dari tubuh pasiennya tersebut ya untuk menentukan bahwa ini berat badannya berlebih atau tidak gitu. Tapi ya oke lah, gampangnya kita anggap rata-rata orang terutama orang Indonesia ya masih malas olahraga, jarang yang olahraga resistant training, pakai olahraga beban. Jadi kita anggap massa ototnya standar aja lah. Nah, kalau misalnya massa ototnya standar seperti itu, kita masih bisa pakai indeks massa tubuh ya. Nah, yang ternyata kalau pakai indeks massa tersebut ya, itu dikatakan obesitas itu masih sangat banyak ya, dan makin tahun ya makin banyak orang yang kelebihan berat badan. Ini bisa dilihat grafiknya dari tahun 2007, 2013, 2018, makin banyak pasien-pasien yang kelebihan berat badan dan bahkan obesitas. Obesitas itu tahapan selanjutnya lagi ya. Obesitas itu sekarang sudah dianggap penyakit, bukan masalah cantik atau tidak gitu ya. Jadi tidak ada mestinya orang yang masih bilang nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Tidak. Gemuk itu jelas tidak sehat karena sangat meningkatkan risiko berbagai macam penyakit dan terjadi peradangan kronik di dalam tubuh seseorang yang obesitas ya. Jadi tolong konsep nggak apa-apa gemuk yang penting sehat itu dihilangkan gitu ya. Definisi sehat itu bukan hanya dari badan kita tidak merasa apa-apa, tapi harus ditinjau dari mekanisme-mekanisme metabolisme yang ada di badan. Bagaimana metabolisme gulanya, metabolisme kolesterolnya, tekanan darahnya, ya, hormon-hormon yang bekerja di badan. Pada pasien-pasien obesitas, sekalipun dari luar nggak ngerasa apa-apa, itu sudah terjadi gangguan yang segitu banyak di dalam badannya. Sehingga gampang diabetes, gampang hipertensi, gampang kolesterol tinggi. Jadi tidak ada istilah gemuk itu sehat. Nah, ini kita harus hati-hati karena makin banyak orang yang gemuk, bukan makin banyak orang yang ideal, ya. Nah, ini juga sudah diteliti, orang-orang yang kurang sayur ya di Indonesia ternyata sangat banyak ya. Sampai 95% penduduk kita ya, di atas 90% itu nggak suka makan sayur. Padahal sayur itu sangat penting sekali ya, apalagi untuk hipertensi ya, karena kalau kurang serat ya bukan hanya BAB yang tidak lancar, tapi juga elektrolit yang penting untuk menjaga pembuluh darah kita supaya tidak kaku, itu nanti jadinya kurang sehingga meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Nah, sekarang kita masuk gejala. Masalahnya hipertensi itu tidak ada gejala. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bingung ya. Banyak yang bilang hipertensi tengkuknya tegang, sakit kepala ya. Sebenarnya itu adalah gejala-gejala yang tidak spesifik. Tidak spesifik tuh maksud saya begini. Belum tentu gara-gara tekanan darahnya yang tinggi menyebabkan keluhan tadi ya.
Nah, itu sama juga tuh, misalnya kayak kolesterol tuh, orang sering menganggap kolesterol gejalanya tuh tengkuk berat, ya, kepala pening. Sebenarnya enggak juga, ya. Justru kebanyakan, apalagi kalau orang-orang yang kerja kantoran, menatap layar dalam jangka waktu lama, posisi lehernya nggak bagus, posisi duduknya nggak bagus. Biasanya sakit-sakit leher, kemudian mata lelah, segala macam, menimbulkan sakit kepala, itu akibat dari masalah ergonominya. Kita bilangnya cervical syndrome. Jadi, lehernya tegang, otot-ototnya kaku, jarang stretching, ya. Kebetulan pada saat lagi merasa seperti itu dicek tekanan darah, tensinya tinggi. Kebetulan pada saat lagi kondisi seperti itu dicek kolesterol, kolesterolnya tinggi. Nah, dicocok-cocokin deh, apa istilahnya, cocok logi gitu ya. Oh, berarti gejala hipertensi, gejala kolesterol itu tengkuknya terasa berat, kepala terasa pusing, padahal tidak, gitu ya. Hipertensi baru potensial menimbulkan gejala itu kalau hipertensi yang berat, alias hipertensi emergensi atau hipertensi darurat. Itu tensinya tinggi sekali, di atas 180, yang tekanan darah yang atasnya yang sistolik, atau tekanan darah yang di bawahnya yang diastoliknya 120 ke atas. Nah, itu resiko tuh muncul gejala. Misalnya gagal ginjal akut, kencingnya jadi kemerahan, atau malah jadi nggak kencing, harus cuci darah, ya. Atau misalnya stroke, gejalanya langsung stroke, atau gejalanya langsung muncul serangan jantung, atau gejala kebutaan, tiba-tiba kok pandangan saya turun drastis nih, langsung burem banget gitu ya, terus dicek tensinya 200. Itu baru bergejala kalau mengalami yang namanya hipertensi emergensi. Tapi kalau misalnya tensi 150, 160, 170, itu seringkali tidak ada dirasakan apa-apa sama pasiennya. Jadi kalau tidak periksa ya nggak ketahuan. Padahal di dalam itu proses kerusakan pembuluh darah, organ-organ yang penting yang berhubungan dengan tekanan darah seperti jantung, ginjal, pembuluh darah mata, itu semua pelan-pelan mulai terganggu. Kapan pasien dikatakan hipertensi? Sekarang kita masuk ke diagnosa ya. Konsensus di luar sana sangat banyak ya, tapi kita masih pakai konsensus diagnosa hipertensi dari Perhimpunan Ahli Hipertensi Indonesia ya, INASH ya. Jadi kalau dari INASH itu dikatakan hipertensi kalau tekanan darah yang atas, TDS itu tekanan darah sistolik 140 ke atas. Dan atau tekanan darah diastolik yang bawahnya, angka yang bawah 90 ke atas. Ini maksudnya apa dan atau? Jadi tidak harus dua-duanya tinggi ya. Contoh, ada pasien tensi 120/95. Itu hipertensi nggak dok? Hipertensi. Karena yang bawahnya naik. Ya, ada pasien 150/70, hipertensi nggak dok? Hipertensi, karena atasnya naik. Jadi tidak harus dua-duanya naik baru dikatakan hipertensi. Ada lagi istilahnya itu hipertensi sistolik terisolasi, yang tadi ya itu dilihat di tabel ini nih, saya zoom sedikit. Ya, yang paling bawah. Jadi bisa saja bawahnya doang yang naik, atasnya doang yang naik, bawahnya normal tensinya. Ada lagi hipertensi diastolik terisolasi. Kenapa ada istilah terisolasi? Karena cuma satu komponen yang tinggi. Kalau diastolik itu yang bawahnya yang tinggi, yang atasnya normal. Seperti yang saya kemukakan di contoh-contoh tadi. Ada lagi hipertensi white coat. Nah, ini istilahnya beda lagi. Kalau dia ketemu sama petugas kesehatan, ke rumah sakit, lihat dokter pakai jas putih, tegang. Ya, mau divaksin COVID kayak waktu zaman dulu tuh ya, pas lagi vaksin COVID ketahuan tiba-tiba orang punya hipertensi semua gitu ya. Tensinya tinggi ketika berurusan sama medis ya, nggak tahu karena cemas atau faktor lain, tapi itu juga masuk kategorinya hipertensi. Hipertensi jubah putih sampai dinamain seperti itu, white coat hypertension ya. Ada lagi pseudo hipertensi. Pseudo itu semu ya. Nah, pseudo hipertensi, hipertensi semu ini maksudnya apa? Malah kebalikannya dari yang white coat hipertensi tadi. Kalau white coat hipertensi ke rumah sakit dia tegang, di rumah sakit tensinya tinggi tapi di rumah tensinya bagus. Kalau pseudo hipertensi ke rumah sakit entah kenapa tensinya nggak ketahuan tinggi. Ketika dia pulang, dia bekerja, tensinya tinggi. Nah, jadi mesti hati-hati. Jadi gimana cara kita benar-benar tahu kita tensinya tinggi dok kalau kayak gitu? Kan bisa saja kita pseudo hipertensi atau white coat hipertensi. Nah, makanya pengukuran tekanan darah tidak bisa kita bilang orang normal atau hipertensi itu hanya dari satu kali pengukuran gitu ya. Contoh, saya dapat pasien medical check up. Selama ini dia cek di rumah, dia cek di kantor, dia sering lah ngecek-ngecek mandiri gitu ya, normal gitu. Giliran ke saya 140/80. Terus dia nanya, dok, ini saya segini apakah saya hipertensi? Oh, belum tentu gitu ya. Nanti coba kita lihat lagi, coba dilakukan pengukuran tekanan darah ulangnya dalam kondisi bapaknya rileks gitu ya. Jangan sampai ada faktor kecemasan atau tegang. Kalau masih tinggi, apalagi dilakukan pengukurannya benar, baru kita katakan hipertensi. Nah, pengukuran tekanan darah pun juga nggak bisa sembarangan ya.
gitu ya. Contohnya adalah pengukuran dilakukan sambil orangnya berdiri. Nah, itu kemungkinan akan meningkatkan tekanan darah karena ada kontraksi otot-otot, orangnya nggak rileks. Ukuran tekanan darah itu harus pasiennya duduk, nyender, ya punggungnya tersangga dengan baik, kakinya menapak dengan baik, tangannya di samping, ya ada penyangga tangan, nggak boleh tergantung. Intinya otot-otot harus rileks, itu pertama. Nomor dua, dia tidak boleh dilakukan pengukuran tekanan darah kalau habis aktivitas fisik yang resiko meningkatkan tensi. Contoh, habis jalan jauh, habis kesel-kesel misalnya ya, habis merokok, habis minum kopi yang ada zat-zat yang resiko meningkatkan tekanan darah, itu banyak sebenarnya syaratnya. Jadi saya tidak heran kalau banyak pasien di rumah sakit itu selalu tensinya cenderung agak lebih tinggi. Udah ngantri di pendaftaran lama, mungkin kesel gitu ya, terus dipanggil buru-buru sama susternya, baru jalan belum sempat duduk, udah langsung disuruh tensi. Pas di tensi juga lengan bajunya tidak gulung ya, sehingga manset tensinya itu melingkar di atas baju. Apalagi kalau bajunya tebal, itu tensinya naik juga. Pas lagi tensi, bukannya pasiennya suruh tenang, tapi malah ditanya sama susternya, "Bapak keluhannya apa? Sekarang ngerasa apa?" Jadi sambil ngobrol sambil tensi. Nah, itu kan nggak rileks, tensinya naik juga. Jadi susah-susah gampang memang untuk mengatakan, oh betul orang ini terkena hipertensi. Tapi kalau dilakukan sudah dengan baik dan benar dan konsisten 140 yang atasnya atau yang bawahnya 90 ke atas, baru kita katakan hipertensi gitu ya. Nah, ini derajat-derajatnya, ini hanya sekedar pengetahuan aja untuk Bapak Ibu, kapan kita bilang hipertensi itu stadium 1, stadium 2, atau stadium 3 ya, yang tadi ya, yang hipertensi darurat. Ini hanya buat pengetahuan aja, intinya makin tinggi derajat tekanan darahnya nanti akan berpengaruh ke resiko komplikasi dan juga jumlah obat yang harus diberikan ya, karena obat hipertensi itu sangat banyak. Lanjut dulu. Nah, ini ya, mengapa hipertensi bahaya? Secara tekanan darah ya berarti ngaruhnya ke pembuluh darah. Pembuluh darah ada di mana? Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau bermasalahnya di otak, wah terkena stroke. Kalau masalahnya di jantung, serangan jantung. Belum resiko jantung bengkak sehingga bisa menimbulkan yang namanya gagal jantung. Orangnya gampang ngos-ngosan gitu ya, gampang capek kalau aktivitas fisik gitu ya. Kalau ginjalnya kena, dia bisa gagal ginjal, cuci darah. Kalau misalnya pembuluh darah matanya pecah, atau misalnya ada gangguan di pembuluh darah di saraf mata, di retina, bisa kebutaan juga. Kalau ada sumbatan pembuluh darah atau masalah di aliran darah di kaki, dia terkena yang namanya penyakit arteri perifer atau penyakit pembuluh darah tepi. Nah, ini gejalanya kakinya nyeri ya, bisa membusuk sampai dilakukan amputasi gitu ya. Nah, kalau misalnya di laki-laki ya, kalau hipertensi alat vitalnya bisa ya itu tuh kayak terong layu di gambar yang kanan gitu ya. Bisa jadi ada gangguan ereksi gitu ya. Makanya kalau misalnya banyak pasien konsultasi ke saya gitu ya, "Dok, saya gula udah bagus, tapi kok saya masih belum bisa ereksi yang baik. Bapak tensinya masih tinggi, masih merokok, padahal di bungkus rokok sudah jelas-jelas ditulis merokok dapat menyebabkan hipotensi, masih ngerokok juga, kolesterolnya juga masih tinggi." Ini semua menyebabkan gangguan-gangguan aliran darah termasuk ke organ vital, ya. Nah, sekarang untuk terapinya. Obat betul, ya kalau ke dokter apalagi tensinya tinggi sekali biasanya akan langsung diberikan obat. Tapi obat itu justru bukan yang utama. Yang utama sebenarnya adalah modifikasi gaya hidup sehat. Ini yang susah gampang, banyak susahnya dibanding gampangnya ya, karena butuh disiplin yang kuat, butuh niat untuk sehat yang kuat gitu ya. Ya kadang-kadang niatnya kuat, tapi kok entah kenapa nggak dilaksanakan gitu saran-sarannya ya. Saran-sarannya apa saja? Ya nomor satu, makan. Kalau kita bicara tentang hipertensi, tadi kan satu faktor risikonya adalah kegemukan. Berarti berat badan harus turun. Tidak boleh kegemukan, tidak boleh obesitas. Nah, berarti harus defisit kalori. Supaya defisit kalori dari makanan yang kita makan, berarti makanan yang enak-enak yang kalorinya tinggi kayak gorengan, santan-santan, nasi padang gitu ya, kerupuk-kerupuk, minuman manis itu harus di-cut semua supaya kita defisit kalori jadi berat badannya turun. Ini susah nggak? Wah, buat orang yang suka makan enak susah sekali ya. Jadi seringkali gagal. Kemudian kalau kita bicara tentang hipertensi ya, garam itu menjadi musuh. Jadi dia tinggi natrium termasuk dari micin-micin itu juga harus dikurangi. Yang harus diperbanyak apa? Sayur, buah-buah segar gitu ya. Karena sayur yang tinggi serat itu membuat kenyang lebih lama sehingga kita itu nggak pengen ngemil. Otomatis kalau sensasi kenyangnya lama, pasien tidak ngemil lebih mudah untuk turun berat badan. Nah, kalau misalnya untuk daging-daging itu kita harus pilih daging yang lemak jenuhnya sedikit. Jadi misalnya ayam ya pilih dadanya, jangan paha, apalagi sayap yang disuntik hormon gitu ya.
Kalau kita mau makan daging sebagai sumber protein, ya pilihlah daging yang khas dalam, yang lebih banyak dagingnya, bukan lemaknya. Jadi kalau masih mau makan steak ya tenderloin, jangan sirloin apalagi rib eye gitu loh ya. Itu aja mesti dipikirin gitu ya. Jadi memang harus direncanakan, harus terplanning gitu ya. Terus sayur juga harus banyak ya, minum air putih jangan sampai kurang, dan garam ya. Garam ini kan penyedap rasa. Kalau kurang garam makanan nggak enak. Sementara pasien hipertensi harus kurangi garam. Jadi susah ya. Tapi ini harus diusahakan. Supaya apa? Kalau saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, supaya obatnya nggak makin banyak Bapak Ibu. Ya, karena sudah diteliti kalau turunkan berat badan, tensi turun 5. Bisa kurangin garam, tensi turun 3. Bisa olahraga rutin, turun 3 sampai 5. Stop rokok, tensi turun 3 sampai 5. Coba aja di total tuh. Kalau misalnya orang udah gemuk, ngerokok, nggak pernah olahraga, misalnya dia lakukan semua tersebut tanpa obat, turun sendiri itu tensinya. Ya, tapi kalau misalnya tidak bisa mengatur pola hidup sehatnya, ya udah dia akan membutuhkan obat terus-menerus. Ya, orang lain bilang bahasanya ketergantungan. Ya silahkan aja. Bukan soal ketergantungan, memang butuh. Karena dia tidak bisa meregulasi badannya sendiri ke hidup sehat. Jadi mau nggak mau supaya tensinya nggak tinggi, dikasih obat. Gitu ya. Nah, kemudian aktivitas fisik. Ya, jenis aktivitas fisik. Kegiatan sehari-hari. Kalau ibu rumah tangga, nyapu, ngepel, pekerjaan rumah. Kalau yang bekerja di luar rumah, ya bekerja di kantor, di perusahaan, ya, di lapangan gitu ya. Apakah itu sudah dianggap olahraga, Dok? Saya capek nyetrika baju segunung tiap hari, nyapu ngepel satu rumah gitu ya. Masa suruh olahraga lagi? Udah capek, betul. Ya, karena memang aktivitas fisik sehari-hari yang di rumah, di kantor itu tidak bisa dianggap olahraga. Olahraga adalah sesuatu kegiatan fisik yang terstruktur, terpola, dan menaikkan detak jantung sampai ke detak jantung minimal 70% optimal. Baru terjadi pembakaran kalori, pembakaran lemak-lemak, melatih jantung, dan melatih otot. Harus ada formulanya kalau olahraga. Kalau nyapu ngepel kan ya kalau capek ngaso aja dulu. Ya kan? Mana ada orang nyapu ngepel intensitasnya sampai detak jantung 140 kali per menit, 130 kali per menit, terus dilakukan minimal setengah jam, kan enggak. Ya, makanya tetap tidak bisa masuk ke kategori olahraga. Jadi memang PR kita berat. Udah kerja sehari-hari capek, harus menyelipkan olahraga lagi. Olahraganya pun mesti dihitung. Seminggu minimal 150 menit. Wah, gimana tuh nyelipinnya, Dok? Ya kalau mau nggak lama-lama, ya udah setengah jam deh. Senin, Rabu, Jumat setengah jam, Kamis nggak usah olahraga, Jumat, Sabtu setengah jam, Minggu nggak usah olahraga. Oh iya ya, setengah jam dong ya, Dok. Iya benar, kedengarannya gampang, tapi dilakuin nggak? Nah, gitu ya. Kadang-kadang kita tahu teorinya, tapi ketika pelaksanaan tetap karena nunggu sempat, padahal kita nggak sempat-sempat. Jadi terkait olahraga, ini memang kesadaran yang harus ditumbuhkan karena susah sekali nyuruh orang olahraga. Olahraga itu harus dianggap seperti jadwal yang terstruktur. Bapak Ibu harus membuat jadwal, saya olahraga Senin, Rabu, Jumat jam segini sampai segini. Jadi bukan nunggu kalau sempat, karena kalau nunggu kalau sempat biasanya nggak akan pernah sempat, ya. Nah, ini juga sudah diteliti, sepertiga dari orang Indonesia itu aktivitas fisik kurang. Ini bukan olahraga ya, aktivitas fisik kurang. Jadi untuk kerja kerja yang beneran kerja aja males, mager. Kaum mager kita itu sepertiga gitu ya. Ini bahaya sekali. Makanya pasien saya bukannya tambah kurang, tambah banyak. Ya, jadi untuk aktivitas fisik ya naik tangga, jalan, segala macam lakukan minimal setengah jam. Tapi ini di luar olahraga ya, olahraga tambah lagi sendiri. Stop rokok ya, tuh udah ditulis sama perusahaan rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan janin, masih dilakukan juga. Jadi buat bapak ibu yang merokok, yang hasil medical check up-nya badannya masih kompensasi, belum muncul yang tulisan serem-serem ini, segeralah berhenti. Saya selalu bilang pada perokok ya, saat ini badan Anda masih kuat ya. Rokok itu kalau dihentikan mendadak akan muncul sakau, karena dia adalah zat aditif nikotin kan, dia menimbulkan perubahan neurotransmitter sehingga kita ketergantungan sama nikotin tersebut. Kalau di stop badan jadi nggak enak, nggak bisa konsentrasi, sakau tuh bisa 1 sampai 2 minggu, nggak enak deh, mulut nggak enak, emosi terganggu, jadi sensitif orangnya. Tapi kalau diteruskan bertahun-tahun sampai usia tua ya, tuanya sengsara ya. Semua pasien perokok yang bertahun-tahun usia lanjutnya penuh dengan penyakit. Ini sudah hampir pasti. Tapi ada tuh kakek saya sampai umur 80 merokok, yaitu 1 dari sekian juta. Sisanya, nah kita mau patokan sama yang umum terjadi atau yang pasien langka nih, yang kebetulan hebat sekali badannya, kan nggak bisa.
Kita harus selalu patokan sama yang sering kejadian. Jadi sebagian besar perokok yang aktif, yang banyak gitu ya, itu usia tuanya akan banyak penyakit dan jadi sengsara tidak berkualitas di masa tuanya. Jadi stop, mumpung masih ada kesempatan. Ini ya. Nah, ini obat saya singgung sedikit saja. Sorry. Jadi lihat ya, semua mau tensinya derajat apapun, nomor satunya intervensi gaya hidup yang tadi saya sudah panjang kali lebar jelaskan. Obat setelahnya, ya, atau obat bisa mendampingi ketika merubah gaya hidupnya dilakukan dengan pelan-pelan, gitu ya. Obat itu juga macam-macam ya, saya langsung masuk aja. Nah ini ya, mungkin ini beberapa bapak ibu juga ada yang sudah konsumsi mungkin ya kalau ada yang sudah mengalami hipertensi ya. Ada yang golongan ACE inhibitor itu belakangnya pril-pril gitu, ada yang golongan angiotensin receptor blocker ARB belakangnya sartan, yang beta blocker belakangnya prolol-prolol, bisoprolol misalnya. Yang populer ini yang golongan kalsium channel blocker yang amlodipin, nifedipin gitu ya. Sama ada yang golongan bikin pipis, diuretics, furosemid, hidrokhlorothiazid. Terkait obat, ya saya tidak akan menjelaskan secara spesifik karena tiap orang cocok-cocokan dan nanti harus dipilihkan sama dokternya berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah kalau disuruh minum obat rutin setiap hari, nggak usah khawatir ke ginjal. Itu dulu ya, karena di luar sana masih banyak sekali info simpang siur ya. Jangan minum obat tensi terus-terusan, jangan minum obat diabetes nanti ginjalnya kena loh, nanti ginjalnya kena loh. Dan lucunya yang selalu yang ngomong-ngomong seperti ini adalah orang yang tidak sekolah kedokteran, tidak pernah membaca penelitian tentang obat-obat tersebut gitu ya. Dan kadang-kadang beberapa justru mereka memang tujuannya jelekin obat dokter supaya mereka bisa jualan. Jangan konsumsi obat dokter nanti kena ginjal, bagusnya pakai ini aja nih, ini terbukti nih, apa teman saya minum ini. Jadi semua hanya based on testimoni, ya, kesaksian. Ini jangan terjebak sama hal tersebut, ya. Saya akan langsung katakan di sini, semua obat antihipertensi aman buat ginjal, bahkan beberapa jenis obat antihipertensi penelitiannya justru dikonsumsi makin lama, makin ada efek proteksi ke ginjal gitu ya. Yang mengakibatkan ginjal pasien hipertensi rusak itu justru adalah tekanan darahnya yang nggak bagus-bagus. Jadi kalau kadang minum obat, kadang enggak, itu kan tensinya naik turun tuh, gonjang ganjing ya, itu tetap rusak pembuluh darahnya. Itu yang bikin rusak ginjalnya. Jadi minumlah obat anti hipertensi Anda tepat waktu, tidak usah pusing sama makan. Nah, ini juga satu lagi sebelum ada yang nanya ya, minumnya sebelum makan apa sesudah makan, nggak ngaruh. Kebanyakan obat hipertensi justru bagus penyerapan di lambung ketika lambung perut kosong. Jadi kalau misalnya minum jam 7 pagi, mau udah makan, mau belum makan, minumlah obatnya. Apalagi sekarang obat anti hipertensi kan rata-rata sekali sehari. Jarang yang masih 2 kali, 3 kali. Ya masih ada sih beberapa jenis obat, tapi kita udah jarang lah kasih yang kayak gitu. Kita kasih yang sekali sehari yang nggak ribet, yang minumnya di jam yang sama. Gitu ya. Nah ini sebelum ada yang nanya ya, karena waktu terbatas. Jadi hipertensi adakah faktor keturunan? Ada. Pasien yang orang tuanya hipertensi lebih beresiko untuk kena hipertensi. Jadi bapak ibu yang saat ini sudah didiagnosis hipertensi, jaga anak-anaknya. Jangan sampai mereka semenjak muda, semenjak kecil gaya hidupnya udah jelek, udah malas olahraga, udah gemuk, udah suka junk food. Tolong langsung diintervensi dari sekarang karena mereka juga berisiko kena hipertensi. Apakah minum obat seumur hidup? Belum tentu, tapi sebagian besar orang iya. Karena sangat sulit merubah pola hidup sehat. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mau kurangin obatnya, pola hidupnya harus berubah drastis. Ya, karena dengan merubah pola hidup menjadi sehat, mengubah pola makan, olahraga, turunkan berat badan, stop rokok, itu semua akan menurunkan tensi pelan-pelan. Akhirnya obatnya berkurang. Ada yang bisa sampai lepas gitu ya. Obat aman untuk ginjal, tadi sudah saya bilang, aman. Makanan apa yang perlu dihindari sudah saya paparkan tadi ya, yang tinggi lemak jenuh, yang kurang serat gitu ya, yang asin-asin tinggi natrium. Pada orang tua hipertensi tidak perlu diobati. Ini juga anggapan zaman dulu dan ini mitos ya. Mau umur berapapun tekanan darah harus diturunkan sampai di bawah 140/90. Berapapun umurnya. Ya, jadi nggak ada tuh, orang tua saya sudah 70 tahun, wajar lah tensi 150, siap-siap stroke bentar lagi. Bukan nyumpain ya, tapi tetap resikonya ada ya. Bedanya apa? Jadi dari penelitian, kalau sudah usia 75 tahun ke atas, turuninnya lebih pelan-pelan dibandingkan mereka yang lebih muda. Tapi target turunnya sampai di bawah 140/90-nya tetap.
ya. Jadi kalau saya misalnya ketemu pasien udah sangat lanjut usia, umur 80 misalnya, tensinya 160. Nah, kalau orang muda tensi 160 mungkin saya langsung kasih kombinasi 2 obat. Tapi kalau pada yang usia sangat tua tadi mungkin saya 1 obat dulu, nanti pantau pelan-pelan. Oh, bisa ditoleransi obatnya naik dosis sedikit gitu loh. Tapi targetnya tetap tensinya harus di bawah 140/90 gitu ya. Dan kenapa tensi saya naik hanya pada saat dicek rumah sakit tadi saya sudah sampaikan ya. Rumah sakit itu banyak kondisi tidak ideal, rame, berisik, susternya buru-buru, kesel ngantri lama, apalagi kalau BPJS pasiennya ramai sekali gitu ya. Jadi sangat wajar kalau di rumah sakit tensinya naik. Makanya kalau bisa punya alat cek tensi di rumah, cek saya bangun tidur berapa, saya habis aktivitas siang hari pada saat ngaso bentar berapa, sore hari pulang kerja berapa, sebelum tidur malam ya. Jadi biar tahu kurva tekanan darah dalam seharinya gitu ya. Tadi sudah sempat disebutkan di awal ya, saya memang punya channel YouTube. RS itu bukan rumah sakit ya. Ini buatan saya sendiri aja, iseng-iseng. Rumah Sehat Cepat Waras ya. Silakan mampir-mampir. Saya udah banyak video tentang hipertensi. Prinsipnya adalah ya sebenarnya sama sih. Ya cuman kalau misalnya lupa gitu pengen lihat lagi tadi yang udah saya kemukakan semua sudah saya bahas di entah di TikTok maupun di YouTube saya. Baik, saya rasa sekian untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Baik, terima kasih Dokter Aldo. Wah, luar biasa sekali penjelasannya nih, Dok. Oke, sudah banyak pertanyaan di kolom chat nih, Dok. Cuma sebelum Siap. saya bacakan, saya mau memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung ya. Silakan raise hand bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya langsung, saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Dok ya. Dari Bapak Christian Oktoberman. Saya mau tanya, Dok, saya divonis hipertensi, sedangkan saya tidak merasa ada gangguan sehari-hari, semuanya berasa normal-normal saja. Kenapa demikian, Dok? Silakan, Dokter. Ya, mungkin tadi saya udah jawab ya sebenarnya dari presentasi ya. Jadi ya itu Pak, betul. Hipertensi itu nggak ada gejalanya gitu ya. Jadi kalau tidak dilakukan pemeriksaan kita tidak tahu. Hipertensi itu kalau di medis bahasanya silent killer. Sampai dia muncul komplikasi, komplikasi itu tadi ya, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, gangguan mata, gangguan ereksi kalau pada laki-laki gitu ya. Itu memang tidak ada gejala. Justru ini malah tanda kutip rada bahaya gitu ya, karena kita nggak tahu nih ternyata di badan kita terjadi proses yang nggak bagus, yaitu tekanan darah yang tinggi tadi. Sampai tiba-tiba pembuluh darahnya tidak bisa kompensasi, tensinya melonjak tinggi sekali, misalnya pas olahraga, atau misalnya pas lagi emosi, atau lagi tegang, situasi di kantor atau rapat gitu ya, tiba-tiba serangan jantung. Tiba-tiba lagi olahraga, tiba-tiba kolaps. Nah, ini kan banyak ya kita dengar kejadian-kejadian kayak gitu ya. Nah, itu hati-hati ya. Memang kita mesti check up ya, mesti aware ya bahwa banyak sekali penyakit kronik yang tidak bergejala, termasuk hipertensi ya. Jadi itu penjelasannya ya. Makanya ya kalau misalnya memang sudah didiagnosis oleh dokter hipertensi, tadi lakukan pola hidup sehat, konsumsi obatnya yang rutin dulu. Mudah-mudahan dengan pola hidup sehatnya obatnya bisa berkurang pelan-pelan, gitu ya. Baik, terima kasih, Dokter. Dari Bapak Christian Oktoberman, ada tanggapan, Pak? Ya, sudah cukup jelas, Dok, terima kasih ya. Tadi udah dipaparkan semua, oh iya ternyata banyak macamnya juga, nggak cuman sekedar pas Betul. pertama awalnya doang. Iya betul, Dok. Tapi emang saya akuin sih, saya giliran ngukur, pertama kali dokter kan bilang soal lingkar perut. Iya ternyata Ya, udah masuk juga sih, Pak. Kayaknya saya emang udah masuk nah itu dia. obesitas, itu yang perlu saya perhatikan. Betul Pak. Semangat ya Pak. Pasti Ya, bisa. terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Christian atas pertanyaannya. Dilanjut ya, Dok ya. Dari Ibu Ratna Ya. Dewi. Siang, Dok. Kalau tekanan darah 140/80, tetapi kalau sedang cuti atau istirahat, tensinya cukup nih atau normal. Apakah itu termasuk sudah hipertensi, Dok? Kalau berulang seperti itu, ya tetap kategorinya hipertensi. Tapi biasanya kalau jenis-jenis yang seperti itu masih sangat mungkin nggak usah pakai obat. Kalau dari saya, ya, nah itu kan berarti kan hipertensinya sangat terkait sama stres nih, atau mungkin kesehariannya yang tidak teratur, ya,
pulang kerja mungkin terlalu malam, tidur malamnya kurang, beban stresnya tinggi. Nah, itu harus bisa gimana caranya supaya lebih di-manage. Kalau misalnya nggak bisa terlalu di-manage dari sisi itu karena memang tanggung jawabnya terlalu besar gitu ya, ya udah coba evaluasi pola hidup saya yang lain gimana nih, makan udah saya atur belum? Saya udah menyelipkan olahraga belum? Ya kadang-kadang hanya dengan memperbaiki itu saja nggak usah pakai obat yang tadinya pada saat lagi sibuk atau gimana tensinya tinggi, dia pelan-pelan turun juga. Ya, biasanya kalau cuman baru stage 1 ya 140 lebih dikit, masih muda, ada pola hidup yang nggak benar, begitu diberesin pola hidupnya bagus sendiri. Ya, yang penting disiplin mempertahankan pola hidup sehat itu tantangannya. Tapi tetap Oh, udah dibilang diagnosanya hipertensi memang. oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Dari Ibu Ratna ada tanggapan, Bu? Cukup Mbak, Oke, sudah cukup ya. cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rumiris. Selamat siang, Dr. Aldo. Mengenai jam tidur yang lebih larut menjadi faktor risiko hipertensi. Apakah juga berlaku bagi orang dengan jam tidur bervariasi nih, Dok? Atau berubah-berubah, misal di antara jam 22 sampai jam 24 gitu. Atau 10 malam sampai jam 12 malam. Itu gimana, Dok? Silakan. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi betul ya, kodratnya manusia itu termasuk hormon-hormon yang ada di badan kita itu sudah didesain sama Yang Maha Kuasa. Malam itu istirahat gitu ya. Makanya sebenarnya kalau kita bicara dari perspektif kedokteran kerja, ya kan ada tuh ya pekerja shift ya, shift malam gitu ya. Nah, orang-orang yang kerja shift malam paling ideal masuk shift malam itu 2 hari berturut-turut. Jangan sampai lebih dari itu. Karena kalau misalnya lebih dari 2 hari berturut-turut, saya masih menemukan pasien pekerja dibilang, oh saya kalau shift malam seminggu berturut-turut dok. Nah itu metabolismenya udah keganggu tuh. Jam biologisnya jadi berubah gitu ya, terjadi perubahan yang abnormal. Nah ini tetap berisiko meningkatkan hipertensi, tetap berisiko meningkatkan kejadian stroke gitu ya. Nah, cuman peraturan perusahaannya begitu gimana? Ya saya juga bingung juga kadang-kadang ngejawabnya ya kalau misalnya kayak gitu ya. Mungkin bisa dikasih masukan ke HRD-nya, ke petinggi-petingginya. Saya selalu percaya perusahaan yang baik itu akan berusaha membuat situasi kerja yang baik untuk menjaga kesehatan karyawannya. Karena kalau karyawan tidak sehat, kan jadi tidak produktif, perusahaan juga yang rugi kan? Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa dirubah, perusahaannya tetap saklek kayak gitu ya, ngasih job desk yang mengganggu jam tidur segala macam ya, mungkin harus dipertimbangkan. Mungkin pekerjaan ini tidak cocok untuk kesehatan saya gitu ya. Karena memang mau bagaimanapun disiasatinya, tidur malam itu penting untuk recovery badan. Tidur malam itu penting supaya hormon stres kita cooling down. Ya, karena kalau hormon stresnya dihantam terus sampai sepanjang malamnya keluar terus, wah udah itu deh. Ya proses-proses resistensi insulin jalan, jadi gampang diabetes, termasuk kita jadi lapar lagi kan, jadi makan tengah malam, gimana mau turun berat badan gitu ya. Kalau misalnya sampai waktunya tidur aja kita belum tidur gitu ya, masih begadang gitu ya. Jadi banyak efek buruk dari yang terlalu begadang. Ya sesekali gitu ya, begadang misalnya ada acara atau tahun baruan deh ya, mau nyongsong tahun baru sekali dalam berapa saat ya nggak masalah. Badan kita tidak selama itu juga. Tapi kalau berkesinambungan terus menerus, kita bilangnya stres kronik ya. Stres kronik itu jelek, stres akut itu bagus. Jadi kita manusia perlu untuk menantang diri kita supaya berkembang makin kuat, makin dewasa, makin bijaksana dengan stres-stres jangka pendek gitu. Jadi manusia tuh perlu supaya nggak bosan dikasih stres jangka pendek gitu ya. Tapi kalau stresnya terus menerus tidak bisa dikontrol, nah itu yang nanti bisa bikin gangguan ke tubuh, jadi depresi, jadi gangguan cemas. Nah kalau kena depresi, kena gangguan cemas, hipertensi juga, ya faktor risikonya nambah lagi gitu ya. Jadi tetap ya tidur usahakan teratur minimal dapat 6 jam lah ya. Kalau bisa 7 jam itu paling ideal ya. Dan itu tidak terputus sepanjang malam. Ya, jadi bukan berarti saya tidur 7 jam dok, tapi siang 2 jam, malam 5 jam. Enggak, itu tetap nggak bagus. Ya, tetap fokusnya di tidur malamnya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Seperti yang tadi sudah dokter sebutkan ya, lebih baik tidur duluan daripada tidurnya larut lalu bangunnya agak siang gitu ya dok ya. Betul. Makanya kan sholat pertama kali sholat subuh kan. Wah, udah diatur tuh Betul. sama Nabi tuh. Tinggal diikutin aja, tapi tidurnya jangan kemalaman supaya bisa bangun sholat kan gitu. Ya, Iya, udah dikasih betul. contoh yang baik, tinggal kita ngikutin aja ya. Untuk pola hidup sehat ya dok ya.
Oke, baik. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, sehingga untuk pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab akan dijawab secara terpisah ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk pertanyaan terbaik Bapak Ibu akan dipilih langsung oleh Dr. Aldo. Nanti kami juga akan info terpisah melalui email. Oke. Nah, Bapak Ibu, karena tadi kita belum foto, boleh ya kita foto dulu. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk open cam untuk kita foto terlebih dahulu. Foto akan dipandu oleh Ibu Ayu. Ibu Ayu, mohon dibantu. Oke, silakan Bapak Ibu untuk open kameranya karena kita akan foto bersama ya. Silakan saya tunggu Bapak Ibu yang masih progres untuk open kameranya. Nanti jangan lupa di like dan di share ya Bapak Ibu untuk konten pelaksanaan webinar hari ini. Oke, saya capture dulu ya. Oke, yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya capture lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk foto bersama. Jangan lupa di like dan di share pada konten sosial media kita. Terima kasih dan saya kembalikan ke Ibu Anissa. Baik, Ya, terima sorry, kasih. saya mungkin boleh ada tambahan sedikit terakhir. Boleh. Oke, mungkin Saya sebelum barusan ditutup sedikit closing Iya. statement juga dari dokter ya, Dok ya. Silakan Ya, dokter. ini satu poin yang tadi memang saya belum terlalu jelaskan, cuman saya lihat di pertanyaan banyak ya, yang nanya tentang olahraga, kemudian juga defisit kalori, saya udah ngurangin makan kok masih nggak turun berat badan gitu ya. Nah, jadi prinsipnya begini, kebanyakan orang kita itu kalau olahraga ditanya olahraganya apa, pasti jawabannya jalan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Olahraganya apa? Jalan, 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 jalan ya. Ini yang bikin kita rada susah untuk turun berat badan ya. Kalau mau pakai olahraga jalan untuk defisit kalori itu benar-benar harus terukur. Karena kalau kita mau bakar lemak ya kita harus pantau tuh detak jantung kita kan sekarang banyak smartwatch ya. Jadi boleh kalau mau bakar lemak, bakar kalorinya dari jalan, tapi ketika berjalan detak jantung kita itu harus mencapai 70% dari detak jantung maksimal. Rumus gampangnya begini, 180 dikurangi umur Bapak Ibu. Contoh misalnya umur saya 40 tahun ya, 180 kurang 40. Berarti ketika saya jalan saya harus sedemikian cepat sehingga dalam setengah jam detak jantung saya rata-ratanya di 140. Baru tercapai pembakaran lemak yang efektif. Kebanyakan kita itu jalan hanya mentingin durasi aja. Saya jalan kok dok, 1 jam, tapi seberapa cepat jalannya? Saya jalan kok dok sampai keringetan. Keringat itu bukan indikator kalori terbakar ya. Keringat itu adalah usaha tubuh untuk mempertahankan supaya suhu tubuh itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah gitu ya. Jadi hati-hati ya hanya mengandalkan olahraga jalan. Nomor 2, kalau mau lebih efektif membakar gula dan juga lemak ya, jangan hanya jalan. Sangat penting kita yang namanya resistance training, olahraga beban gitu ya. Apalagi kalau udah usia 40 tahun ke atas, masa otot kita itu akan turun 1% tiap tahunnya. Ingat, kita menua itu pasti, tapi apakah di usia tua kita jompo, ya saya ngomongnya bahasanya jompo gitu ya, menjadi bungkuk, jadi jalannya pelan, bahkan di kursi roda, itu adalah pilihan Bapak Ibu sekalian. Ya, pilihannya gimana? Ya kita mau melatih otot kita supaya masa ototnya tetap bagus atau tidak. Ya, jadi sekarang prinsip olahraga untuk semua penyakit kronik ya, nggak cuma hipertensi tapi juga diabetes. Satu, olahraga kardio betul, tadi jalan, bersepeda, berenang, lari, jogging terserah. Ya, itu semua kardio, stamina jantung yang nomor satunya ya. Yang kedua, memelihara masa otot, memelihara masa otot itu ya terserah mau datang ke tempat gym atau mau olahraga kayak di rumah push up, sit up gitu ya, squat ya atau beli barbel sendiri di rumah sekarang banyak tinggal nyontek di YouTube, lakukan gitu ya karena itu penting menjaga masa otot yang baik metabolisme akan baik ya umur lebih panjang bergerak lebih aktif meskipun usia tua nggak gampang jatuh nggak gampang patah tulang yang ketiga adalah flexibility training kelenturan
Jadi yoga, stretching, tai chi ya. Banyak orang usia lanjut ngeluh lututnya sakit, geraknya kaku, sakit di mana-mana badan. Kayaknya saya kolesterol. Bukan, nggak pernah mau gerak, nggak pernah mau flexibility training ya. Kita waktu bayi ingat, bayi mau tangannya ditekuk kayak gimana, kaki ditekuk gimana, lentur-lentur aja kan. Kan masih diri kita yang sama nih, fisiknya orang yang sama, bukan ganti orang. Kok makin tua kita makin nggak lentur, karena nggak pernah dilatih. Ya, jadi usahakan latihannya variasi antara 3 itu. Ya, jadi kalau misalnya tadi saya kasih contoh 150 menit per minggu, Senin aerobik, ya jalan atau jogging, Selasa angkat beban, Rabu flexibility training sekaligus stretching karena udah 2 hari olahraga yang rada berat, Kamisnya istirahat, Jumat kardio lagi, Sabtu resistance training lagi pakai beban, hari Minggu jalan-jalan sama keluarga, gitu aja terus. Ya, itu contoh konkret yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu, dan saya yakin kalau itu dilakukan plus sudah mengurangi makan yang kalori tinggi, pasti turun. Nggak mungkin nggak turun kalau beneran udah ngikutin kayak gitu. Ya, itu kali ya masukannya terakhir, karena tadi saya lihat di chatnya ada yang menarik yang nanya-nanya seputar itu dan saya belum terlalu menjelaskan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih dokter atas tambahan tipsnya nih ya dok ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara nih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Aldo yang telah memberikan kita di sini pengetahuan baru mengenai hipertensi dan tips aktivitas fisik untuk mencegah hipertensi. Semoga di lain kesempatan bisa ketemu lagi ya dok ya untuk membahas topik ini lebih lanjut atau topik lain. Oke, Baik. terima kasih juga kepada tim Biomedilab atas supportnya dalam SIH webinar series hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saho People yang sudah join dan stay hingga akhir. Silakan Bapak Ibu mengisi link evaluasi webinar hari ini dan berikan juga masukan topik yang ingin dibahas di sesi-sesi webinar seri selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Sekian SGH webinar seri kali ini. Sampai ketemu di SGH webinar seri selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat selalu untuk Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Terima kasih.